Assalamualaikum. Hai, apa kabar? Selamat datang di Dapur Bude. Di video kali ini aku mau membuat sambal goreng kentang ati ampela. Biasanya menu ini selalu ada saat lebaran atau bisa juga untuk lauk sehari-hari. Rasanya yang enak, gurih, pedas, bumbunya yang sangat meresap. Enak banget dimakan bareng nasi atau sebagai pelengkap lontong opor. Sambal goreng kentang ati ampela ini selain bahannya mudah didapat, bikinnya juga gampang banget. Mau tahu cara membuat sambal goreng kentang ati ampela yang enak, gurih, pedas, bikin lagi, dan pastinya semua suka? Yuk simak videonya sampai selesai. Pertama-tama didihkan air, rebus ati ampela. Aku menggunakan 3 pasang ati ampela ayam. Ini sudah dicuci bersih. Kemudian direbus sampai matang. Dan tambahkan daun salam, daun jeruk, serta irisan lengkuas. Ini untuk mengurangi bau amis pada ati ampela ayam. Sambil menunggu ati ampelanya matang, aku mau potong-potong kentangnya. Ini ada sekitar 500 gram kentang, sudah dikupas dan dicuci bersih. Kemudian dibelah-belah seperti ini dan dipotong-potong dadu. Mau dipotong dadu besar atau kecil, pokoknya sesuai selera. Ini setelah dipotong-potong, dicuci bersih kembali dan tiriskan. Kembali ke ati ampela, ini ati ampelanya sudah matang. Segera angkat dan dicuci bersih kembali atau dibilas. Dan setelah ati ampelanya dicuci kembali, lalu dipotong-potong. Mau dipotong-potong besar atau kecil, pokoknya sesuai selera. Sambal goreng kentang ati ampela ini sebagai pelengkap opor ayam di saat lebaran. Selain ada gulai ayam, rendang, adapun bumbu-bumbu yang dihaluskan ada 10 siung bawang merah, 4 siung bawang putih, 3 butir kemiri, cabai rawit merah tingkat kepedasan sesuai selera, dan juga 10 buah cabai merah keriting. Ini semua sudah dipotong-potong supaya lebih mudah dihaluskan. Lalu tambahkan minyak goreng sebagai pengganti air. Kali ini aku menghaluskan bumbunya dengan di blender. Teman-teman bisa juga menghaluskan bumbunya dengan di chopper ataupun diulek manual. Kembali ke kentang, goreng kentang dalam minyak panas api besar, digoreng sampai kuning kecoklatan sampai berkulit. Diaduk-aduk agar matang merata dan tidak gosong. Dan ini kentangnya sudah kuning kecoklatan, sudah matang, segera angkat dan tiriskan. Kemudian kurangi minyak goreng, gunakan secukupnya, tumis bumbu yang tadi sudah dihaluskan. Ditumis, digonsreng-gonsreng sampai bumbu benar-benar matang, tanak dan harum, supaya tidak langu. Diaduk-aduk terus supaya bawahnya tidak gosong. Dan ini aromanya harum banget.
Sambal goreng kentang ati ampela ini bumbunya sangat simpel dan praktis. Dan bikinnya juga sangat gampang. Dan ini bumbunya sudah setengah matang, masukkan daun salam, daun jeruk, serta serai yang sudah digeprek. Ditumis kembali sampai bumbu benar-benar matang, tanak, dan harum. Dan ini bumbunya sudah matang, tambahkan air secukupnya, masukkan garam, kaldu bubuk, dan juga gula pasir, serta lada bubuk. Ini takaran bumbunya aku cantumkan di kolom deskripsi. Lalu diaduk-aduk supaya bumbu larut dan tercampur merata. Kemudian masukkan ati ampela yang tadi sudah dipotong-potong dan dimasak sebentar. Lalu masukkan kentang yang sudah digoreng. Diaduk-aduk, dimasak sampai kuah agak menyusut dan bumbunya juga meresap sempurna ke dalam kentang dan ati ampela ayamnya. Mau dibikin nyemek atau kering, pokoknya sesuai selera. Ini aku masak agak kering dan ini sudah matang. Jangan lupa dikoreksi rasa, sudah pas belum asin gurihnya. Dan ini semuanya sudah matang, sudah cukup. Rasanya juga sudah pas. Segera pindahkan ke piring saji. Sambal goreng kentang ati ampela ini selain bahannya mudah didapat, bikinnya juga gampang banget. Ini siap dinikmati dimakan bareng nasi atau sebagai pelengkap lontong opor. Pastinya ini enak banget. Di saat lebaran, sambal goreng ati ampela ini sebagai pendamping opor ayam, gulai ayam, atau rendang daging sapi. Ini sambal goreng kentang ati ampelanya tanpa santan, tapi walaupun tanpa santan, tetap enak, gurih, dijamin semua suka bikin ketagihan. Semoga resep ini menginspirasi dan bermanfaat bagi teman-teman dan bunda-bunda semua. Kita jumpa lagi di resep masakan yang enak, mudah, simple, dan praktis untuk lauk sehari-hari. Jangan lupa ya, like, comment, share, dan subscribe. Wassalamualaikum. Bye-bye.